Selamat pagi anak-anak, apa kabar kamu semua? Selamat pagi juga buat papa mama. Miss Dinar berharap kalian ada dalam keadaan sehat. Terima kasih buat papa mama yang sudah berlelah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Anak-anak masih tetap semangat toh? Nah, perhatikan anak-anak. Anak-anak, hari ini Miss Dinar akan melanjutkan pelajaran tematik. Kita masuk di tema 8. Tidak terasa untuk pelajaran tematik kita akan selesai. Nah, tema 8 yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Miss Dinar akan mengajarkan subtema yang kedua, yaitu menjaga keselamatan di rumah. Di subtema yang kedua, kita belajar penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda titik, menghitung lama waktu kegiatan, dan menghitung konversi satuan waktu dengan benar. Anak-anak, apakah kalian pernah liburan? Berapa lama kalian pergi liburan atau meninggalkan rumah? Apa saja yang kamu lakukan sebelum pergi liburan demi menjaga keselamatan rumah? Anak-anak, saat kamu meninggalkan rumah, tentunya kalian berharap saat kalian pulang dari liburan bersama orang tua, rumah ada dalam keadaan baik. Nah, supaya saat kalian pergi liburan dan sepulangnya dari liburan, kalian bisa mendapatkan rumah dalam keadaan baik, maka ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, coba lihat gambar ini. Lihat gambar yang di sini. Tentunya kamu tahu ini keadaan rumah dalam keadaan bagaimana. Di gambar yang ini kamu juga bisa melihat keadaan rumah ini, apa yang terjadi dengan rumah ini. Kalian juga bisa lihat gambar yang ini. Nah, untuk gambar yang ini tentunya kamu tahu ini apa artinya. Anak-anak, tentunya semua kita mengharapkan rumah yang kita tinggalkan saat kita pergi berlibur atau meninggalkan rumah, kita pasti mengharapkan rumah yang kita tinggalkan ada dalam keadaan aman. Nah, bagaimana caranya supaya aman? Miss Dinar akan bagikan tips aman meninggalkan rumah, yaitu yang pertama, cabut kabel listrik dan matikan stop kontak. Yang kedua, matikan keran air. Yang ketiga, pastikan kompor mati dan cabut selang tabung gas. Dan yang keempat, jangan lupa kunci pintu dan jendela. Untuk yang keempat, tips berikut ini tentunya demi keselamatan bersama. Nah, anak-anak, selain keselamatan itu yang tujuannya untuk keselamatan keluarga, seperti yang Miss Dinar jelaskan tadi, saat kamu pergi liburan bersama orang tuamu, saat kalian meninggalkan rumah, keselamatan itu juga ada untuk keselamatan diri sendiri. Coba kita perhatikan dulu bacaan berikut ini. Kita baca sama-sama. Menjaga keselamatan dalam latihan. Jam menunjukkan pukul
8. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Nah, coba perhatikan yang Miss Dinar kasih warna merah. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Jika lantai licin, dipel karena nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Sikap mereka perlu untuk ditiru dan dicontoh. Anak-anak, dari bacaan ini kalimat yang mana yang menunjukkan cara untuk menjaga keselamatan diri? Betul sekali, anak-anak. Cara menjaga keselamatan diri seperti yang dilakukan Udin dan teman-temannya sebelum menari, yaitu mereka harus membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan, dan kalau lantainya misalnya ada air, lebih baik dibersihkan dulu. Anak-anak, selain dari bacaan yang ada di depan ini untuk menjaga keselamatan dirimu sendiri, mungkin papa mama juga pernah memberikan nasihat atau mengingatkan kamu bagaimana untuk menjaga keselamatan diri. Misalnya nih, saat kamu mempergunakan pisau misalnya memotong buah, atau misalnya kamu saat menggunting kertas pakai gunting, atau misalnya saat kamu naik sepeda, atau misalnya saat kamu bermain, atau bahkan mungkin anak-anak kadang-kadang papa mama mengingatkan, nanti kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal, jangan dibukakan pintu ya. Mungkin papa mama berpesan seperti itu. Kamu tahu tujuannya, yaitu untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, jadi seperti yang Miss Dinar jelasin tadi, keselamatan itu ada yang sifatnya keselamatan untuk semua anggota keluarga, dan keselamatan itu ada yang sifatnya untuk diri sendiri. Akan tetapi tujuannya sama, yaitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Miss Dinar akan lanjut. Nah, anak-anak, di bacaan tadi anak-anak sudah perhatikan bagaimana cara penggunaan huruf kapital. Masih ingat pelajaran yang lalu? Huruf kapital digunakan untuk apa saja? Siapa yang bisa? Bagus. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Di mana lagi? Nama orang. Nah, kalau di pelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital di awal kalimat, nama orang. Hari ini kita akan belajar di tema 8 bahwa penggunaan huruf kapital yaitu saat kamu menuliskan kata Tuhan atau kata ganti Tuhan. Coba perhatikan kalimat contoh yang Miss Dinar tuliskan di slide-nya. Yang nomor 1, mereka berlatih di ruang tengah. Perhatikan anak-anak, yang mana huruf kapitalnya? Huruf kapital
kapitalnya yaitu huruf M, yaitu berada di awal kalimat seperti yang ini. Nah, untuk nomor 2, coba perhatikan kalimatnya. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Tadi sudah Miss Dinar jelaskan bahwa penggunaan huruf kapital selain di awal kalimat juga nama orang. Coba perhatikan di sini, ada nama Udin, ada nama Mutiara. Perhatikan, huruf U-nya jangan lupa anak-anak pakai huruf besar. M-nya juga pakai huruf besar. Untuk yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk menuliskan Tuhan dan kata ganti Tuhan. Coba perhatikan di kalimat yang ketiga. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, anak-anak selain belajar tentang huruf kapital, Miss Dinar juga akan ajarkan penggunaan tanda titik. Kalau di pembelajaran sebelumnya, penggunaan tanda titik itu di akhir kalimat. Masih ingat ya? Setiap menuliskan kalimat, jangan lupa di akhir kalimat beri tanda titik. Nah, di tema 8, subtema 2, kita akan belajar penggunaan tanda titik yang kegunaannya untuk memisahkan angka jam dan menit. Coba perhatikan contoh yang nomor 1, Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Lihat anak-anak. Tanda titiknya berada di akhir kalimat. Nah, untuk kalimat yang kedua, lihat. Jam sekarang menunjukkan pukul 8. Nah, lihat tanda titiknya di sini nih. Ini artinya kegunaannya untuk memisahkan angka jam dan menit. Coba lihat ini. Nah, ini dia jamnya, diberi tanda titik, ini menitnya. Nah, anak-anak, kalau di subtema yang pertama, di subtema 1 tema 8, kalian sudah belajar jam 12-an. Di subtema yang kedua, Miss Dinar akan ajarkan jam 24-an. Nah, anak-anak, dalam satu hari ada 24 jam. Tapi jam di rumah kita angkanya sampai di angka 12 saja. Coba lihat jam di rumah kamu, betul tidak kalau angkanya hanya sampai di angka 12? Lalu kapan jam 13? Kapan jam 14? Kapan jam 15? Kapan jam 16? Kapan jam 17? Kapan jam 18? Kapan jam 19? Kapan jam 20? Kapan jam 21? Kapan jam 22? Dan kapan jam 23? Dan kapan jam 24? Anak-anak, kalian tahu tidak? Kalau sebenarnya hari itu dimulai jam 12 malam. Lalu setelah jam 12 malam, lalu jam 1. Tentunya kita semua masih tidur. Jam 1 pagi. Seterusnya jam 2 pagi. Seterusnya jam 3, jam 4 pagi, jam 5 pagi, dan jam 6 pagi. Biasanya jam 6 pagi kamu sudah bangun bukan? Nah, atau ada yang di jam 5. Bagus.
Nah, selanjutnya jam 7, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 11, jam 12. Anak-anak, kembali jarum pendeknya kembali ke angka 12. Nah, tetapi setelah jarum pendek dan jarum panjang berada di angka 12, yaitu jam 12 siang, lalu jarum pendeknya kembali ke angka 1. Tetapi bilangnya jangan jam 1. Kita tidak menyebutnya jam 1. Akan tetapi kita teruskan, yaitu dari 12. Coba lanjut. 13, terus 14, 15, 16 sampai jarum pendek kembali ke angka 12, dan disitulah pukul 24. Jadi jam 24-an itu, di jam 24-an itu kita lebih jelas, kita bisa tahu lebih jelas kalau saat ini misalnya pagi hari, sore hari, atau malam hari. Nah, coba dulu Miss Dinar mau ini dulu, mau coba tanya anak-anak. Miss Dinar mau tanya dulu, apa anak-anak sudah ngerti kalau misalnya jam 2 siang dalam jam 24-an jam berapa itu? Bagus. Jam 14. Kalau misalnya Miss Dinar tanya, kalau di jam 24-an jam 17 itu sama dengan jam berapa? Jam 5. Bagus. Anak-anak, kamu nanti untuk lebih meningkatkan kemampuanmu jam 24-an, kamu boleh berlatih soal-soal yang ada di buku. Miss Dinar akan jelasin berikutnya. Setelah kita belajar tentang jam 24-an, maka sekarang kita mau lanjut, yaitu kita mau belajar untuk menghitung lama kegiatan. Anak-anak, Miss Dinar mau tanya, kegiatan apa saja sih yang kalian lakukan di rumah? Bagus. Bermain, apa lagi? Belajar. Bagus. Apa lagi? Menonton televisi. Bagus. Apa lagi? Mendengarkan musik. Bagus. Apa lagi? Menggambar. Bagus. Apa lagi? Banyak hal yang kalian bisa lakukan saat kalian belajar di rumah. Kalian bisa melakukan banyak kegiatan menyenangkan bersama papa mama. Anak-anak, mau Miss Dinar ajarin bagaimana cara menghitung lama kegiatan yang kalian lakukan. Misalnya nih, Miss Dinar, saya mau tahu berapa lama sih saya nonton televisi, atau berapa lama sih saya bermain bersama kakak atau bersama adik. Boleh anak-anak. Nah, caranya bagaimana? Coba lihat di sini. Nah, saat kita belajar menghitung lama kegiatan, kita akan ketemu kata-kata berikut ini, yaitu ada kegiatan akhir dan ada kegiatan awal. Kegiatan akhir biasanya kamu akan ketemu dengan kata-kata selesai jam, sampai jam. Terus di kegiatan awal kamu akan ketemu kata-kata mulai jam, pergi jam, dari jam.
Nah, berangkat jam. Nah, kita lanjut. Nah, anak-anak, coba kamu lihat gambar di sini. Nah, di subtema 1, tema 8, kamu sudah belajar tentang jam 12-an. Jika jarum pendek berada di angka 8, jarum panjang di angka 12, itu jam berapa ya? Bagus. Jika jarum pendek berada di angka 9, jarum panjang di angka 12, itu jam berapa ya? Bagus, jam 9. Nah, anak-anak, di sini Miss Dinar akan jelasin bagaimana menghitung lama kegiatan. Misalnya seperti ini, coba lihat. Nah, anak-anak, ternyata setelah kita belajar menghitung lamanya kegiatan, kamu bisa tahu kira-kira berapa lama ya saya bermain, kira-kira berapa lama ya saya tadi belajar, atau kira-kira berapa lama ya saya tadi tidur atau nonton televisi. Nah, anak-anak, kalau tadi kamu sudah menghitung lama kegiatan, misalnya kamu di sini perhatikan anak-anak, jika kamu misalnya belajar mulainya pukul 8 di sini, terus kamu selesainya coba lihat di sini pukul 9, maka kita bisa menghitung berapa lama kamu belajarnya. Coba lihat di sini. Tadi masih ingat rumusnya ya? Rumus untuk menghitung lamanya kegiatan yaitu kapan kegiatan berakhir dikurang kegiatan awal. Kalau di sini berarti kapan kamu selesai belajar dan kapan mulainya. Jadi kalau kamu selesai belajarnya di jam 9 dan kamu mulai belajarnya di jam 8, maka lamanya kamu belajar yaitu 9 dikurang 8. Jadi kamu belajarnya selama 1 jam. Nah, 1 jam ini kita bisa ubah ke menit. Pernah dengar kata menit? Pernah dengar kata detik? Sudah ya? Di subtema 1 pasti sudah diajarkan jarum mana, jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan yang satu lagi yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Nah, coba perhatikan di sini, kita baca sama-sama. Tahukah kamu jika jarum panjang berputar 1 kali putaran itu dikatakan 1 menit. Jadi kalau ini jarum panjang ini berputar dari sini sampai kembali ke angka 12, itu namanya 1 menit. Berputar kembali, berputar lagi, kembali ke angka 12, itu 1 menit berikutnya. Berputar lagi sampai kembali ke angka 12, itu menit berikutnya. Dan kalau jarum panjang ini berputar selama 60 kali putaran, maka itu sama dengan 1 jam. Nah, jadi perhatikan di sini, jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, berarti dikatakan itu 1 jam. Jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pelajaran hari ini. Sekarang Miss Dinar mau simpulkan, kalau tadi di awal kita
belajar tentang menjaga keselamatan di rumah, bagaimana menjaga keselamatan untuk semua anggota keluarga, bagaimana menjaga keselamatan dirimu sendiri. Dan kita juga sudah belajar tentang jam 24-an. Dan setelah kita memahami jam 24-an, lalu kita menghitung lama kegiatan. Dan terakhir kita juga belajar kalau satuan jam bisa diubah menjadi menit. Miss Dinar berharap kalian bisa mengerti penjelasannya Miss Dinar untuk lebih memantapkan pemahamanmu soal-soal yang di buku. Kalau kamu ingin berlatih akan lebih baik, kamu latihan bukumu yang di bukumu supaya kamu lebih paham lagi. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, kalian boleh ulang kembali penjelasannya Miss Dinar. Jadi terima kasih jika kalian sudah mendengarkan dan melihat penjelasan Miss Dinar. Miss Dinar berharap yang terbaik untuk kita semuanya. Salam kangen buat kalian semua. Tetap semangat dan jangan lupa dengar-dengaran sama papa mama, belajar yang baik. Dan satu pesan yang selalu harus kita ikuti bersama yaitu tetap di rumah supaya kita sehat. Terima kasih. Salam kangen buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.